Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Ini baru anak Aceh ini. Lepas di situ. Kalau ada barang ini memang panjang diceritai. Dulu waktu saya baru masuk Islam, cuma 2 golongan, Kaf dan Mus. Bertambah lagi satu sekarang, Mun. Kaf, Mus, Mun. Itu. Kafir, Muslim, munafik. Mana yang paling bahaya? Yang paling bahaya yang paling ujung, munafik. Itu. Ini yang banyak sekarang, lagi musim. Aceh musim apa sekarang ini? Durian ya? Indonesia muslim sudah. Karena tidak paham sejarah. Wanita ini kerjaannya hanya menyulam kain. Setiap hari cuma menyulam kain. Hari berganti hari, siang berganti malam. Begitu dia sadar, ternyata tubuhnya dalam keadaan hamil. Kaget Maryam. Loh, tiap hari ini badanku tambah besar perut. Dia tidak sadar dia telah hamil tanpa hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, tanpa konotasi seks. Bu, Maryam hamil tanpa konotasi seks. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente boleh nggak seperti Maryam? Nggak, saya tanya ibu-ibu, boleh nggak bu? Tiba-tiba bangun pagi langsung hamil, boleh nggak? Ente dipompa dulu. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Makana lillahi ayata kisah biwaladin subhana isakoda amran fa'inama yakululahu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung, masyarakat desas-desus isu, gosip, makin gosok, makin sip. Lapor kepada Kayafas waktu itu, mahkamah agama, dalam sistem kebudayaan adat istiadat agama Yahudi yang bernama sampai hari ini Yudaisme. Datang Yahudi, ada satu juga yang suka menentang Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid para nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Parisi. Inilah mahkamah agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sebelah hamil tanpa suami. Dipanggil Maryam, diperhadapkan pada sidang, siapa yang menghamili anda? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggauli diriku. Ditanyakan semua, Maryam dikeluarkan dari pengadilan. Yahudi ingin menjebak. Siang malam Yahudi kepung rumah Maryam, ingin melihat siapa laki-laki yang masuk dalam rumahnya. Tidak ada. Karena terdesak secara kejiwaan psikologis, Maryam pergi menghindar, lari dari kampungnya, tinggal di satu desa yang kecil, membangun pondok. Dia tinggal di bawah pelepah. Ada cerita Kristen dirubah, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kafir, memang rusak otaknya. Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Ini kafir punya cerita ini. Makanya ku tantang satu Indonesia, nggak ada yang berani. Ustadz Somad dia berani. Mana Ustadz Somad tahu cerita begini? Kalau kau tanya hadis kafir, banyak sama Ustadz Somad itu. Kau tanya tentang Al-Quran, itu bidang Ustadz Somad. Tapi kalau bidang kafir, inilah kau melawan sini. Kau gulung kau. Jangan main-main, bukan kaleng-kaleng. Mana tahan. Mampus kalian. Itu. Mana ada orang bisa melawan kalau kita pintar? Nggak ada orang, makanya pintarlah kalian. Begitu, ya. Nggak ada. Kepintaran di atas langit ada langit. Maksud saya, kebenaran itulah langit yang paling tinggi. Ya. Nah, ini. Terus kita santai ini. Bagi yang mau keluar ini, yang keluar-keluar kalau saya ceramah, jangan-jangan cebong. Ya, makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Ya. Orang tua-tua pasanglah di samping, di belakang-belakang. Yang muda-muda di sini. Itu sudah aku bilang, kalau aku ceramah jangan coba-coba jalan kotak amal, jangan berdiri-berdiri. Ya.
Antara dua. Kalau kemarin kan ada kampret, ada cebong. Begitu saya ceramah, kalau cebong pasti kabur. Alif Lam Mim. Lari setan. Apalagi yang baca ayat bekas temannya setan. Tambah kabur iblis. Kalau yang baca Al-Quran tadi, setan gak terlalu goyang. Ini lagi satu. Situ saja duduk, tidak usah ke sini. Oh, kulibas, kugas. Sudah situ lagi, tidak usah ke sini. Nanti rasa berak berdiri lagi. Ya, kugas kalian. Iya, duduk situ diam-diam. Sudahlah, udah, jangan kencing lagi ya. Mantap. Jadi begitu ya, gas kalian, kugas kalian. Tadi yang baca Al-Quran, setan tidak terlalu goyang. Setan bilang apa? Ini Ustadz kan sudah sering saya dengar. Begitu dipanggil namaku, lari setan. Nah setan itu jarang dia di dalam masjid, di jendela-jendela begini. Intip. Mana pernah setan masuk ke dalam masjid? Nggak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Bukan kalian. Udah mau tersinggung langsung tunduk. Tapi biasanya memang kena itu. Iya ya. Begitu yang dipanggil Yahya Waloni, Allahu Akbar. Setan bilang, ini teman kita dulu, sekarang dia sudah apalah itu. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau yang tidak pernah jadi setan, nggak tahu strategi setan. Jangan coba-coba dengan saya. Saya pernah dari sana, sekarang di sini. Ente baru goyang sedikit, saya sudah tahu ini setan punya kerjaan. Mengerti maksud saya kira-kira? Mengerti? Ente baru belajar munafik. Ini yang bicara dosen munafik dulu. Ente baru belajar, ini sudah profesor di bidang munafik. Sekarang sudah ente goyang sedikit sudah tahu saya habis kau. Sama polisi juga begitu, komandan ada ini tentara ya, tahu mana gerak-gerik musuh, tahu bisa dibaca. Begitu. Sudahlah kalau sudah berdiri sudah. Bisa Ustaz kencing dulu, padahal bukan kencing. Baca Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lari keluar. Dulu saya begitu. Orang Islam ajan. Saya bilang sama bini saya, istri, mati televisi itu. Pemalas saya dengar itu suara Islam. Ajan di televisi, saya suruh kesemati. Itu waktu saya kafir. Masya Allah. Tapi persoalannya sekarang ini, orang yang mengaku Islam. Itulah Bu. Ini susahnya, di balik hati kita ini, ada satu lapisan, naluri. Di balik naluri, ada lagi lapisan paling dalam, sukma. Di balik sukma ada lagi yang paling dalam, akal. Kalau sukma sudah mati, hati dan naluri busuk. Kalau sukma sudah busuk, hati sudah mati. Kalau busuk hati ini, sukma mati. Mati dan busuk sukma, pasti mati, busuk seluruh kehidupan kita. Membanding-bandingkan antara Nabi dengan pemimpin bangsa. Karena sukma memang sudah hati menjadi bolak-balik di situ. Kalian ibu-ibu, nenek-nenek, makanya kalau sudah tua, jaga sukmamu. Karena kakimu sebelah kanan sudah dikubur. Ya, Rasulullah itu jangan dibandingkan representasi kebaikan, baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam sistem pemerintahan negara manapun. Bila presidennya, kepala negaranya mampu mengejawantahkan leader secara leadership dalam tatanan kehidupan pemerintah, masyarakat, sosio, antropologi budaya, sosial linguistik, berarti dia membawa representasi uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibandingkan ya. Jangan dibandingkan coba jarimu deh, angkat begini, angkat dulu jarimu. Coba lihat jari kita ini rata enggak? Rata enggak? Enggak, Nabi Muhammad di 3 jari ini rata. Tinggi badan beliau 1,78 cm karena ukuran sepatu beliau 47. Dadahnya berbidang, tulang tangannya hanya 1, tulang belakangnya lurus 1. Makanya Rasul dalam sejarah tidak pernah seperti kita orang Aceh ini pemalas, bungkuk begini kalau duduk.
Rasulullah kalau duduk tegak begini karena tulang belakangnya utuh rata. Beliau kalau berjalan dengan prajurit Romawi, orang Spanyol, orang Roma, Vatikan, 2 meter tentara Romawi. Kalau berjalan dengan Nabi Muhammad lebih 3 sentimeter. Kalau berjalan dengan orang Arab 1,70 cm, Rasulullah 1,73. Siapapun berjalan dengan Rasul melebihi 3 cm di atas orang, ketinggian orang itu.